jadi Microsoft Teams ini pasti ya saya kira teman-teman asing begitu ya dengan Microsoft Teams karena seringnya paling Google Classroom atau apalagi yang sifatnya mengumpulkan orang banyak. Nah, jadi kalau di Microsoft Teams ini kita bukan hanya bisa mengumpulkan assignment seperti itu, tapi di sini juga kita bisa berkolaborasi dengan teman-teman kelas yang lainnya, dengan guru-guru yang lainnya. Jadi Microsoft Teams ini sangat bagus untuk mengelola bahkan yang sifatnya satu sekolah gitu. Karena di sini ada space khusus yang bisa digunakan untuk kolaborasi antara perangkat-perangkat sekolah ya, dalam artian guru atau juga yang mengurus administrasinya. Nah, itu bisa dihubungkan melalui Microsoft Teams ini. Ada juga ya tidak lupa begitu ya dengan pengelolaan kelas-kelas. Nah, seperti teman-teman bisa lihat di sini ada kelas notebook, assignment, grades, insight, terus ada channels-nya. Kelas notebook itu apa? Misalnya ini kursor yang saya tunjukkan ini adalah ini sebetulnya belum saya ganti ya namanya. Coba. Nah, bisa diganti namanya. Kita ganti namanya menjadi mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Nah, jadi Teams yang ini sudah berubah menjadi tempat khusus gitu ya bagi mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Di sini ada kelas notebook, dalam artian kelas notebook ini adalah tempat menyimpan materi yang bisa dibaca oleh siswa yang ada di dalam Teams ini. Contohnya ini ada terkait mengonsumsi makanan halal, haram. Nah, di dalam kelas notebook ini, jadi kelas notebook ini terhubung dengan OneNote juga gitu. Konten yang bisa dimasukkan ke dalam kelas notebook ini bukan hanya tulisan, tetapi juga termasuk PPT, bahkan Microsoft Forms gitu. PPT-nya bisa langsung di-copy ke sini, attachment-nya langsung jadi slide per slide-nya. Juga kita bisa menginput form. Nah, ini ya. Jadi setelah membaca materinya, peserta didik bisa langsung mengisi kuis gitu. Mengisi kuis yang ada di sini. Nah, di dalam kelas notebook ini juga dia tidak hanya menyimpan materi yang bisa dibaca begitu, tapi mereka juga maksudnya peserta didik bisa berkolaborasi. Barangkali ada tugas yang memerlukan kolaborasi antara satu dengan yang lainnya, kita bisa menggunakan collaboration space di sini. Ada, ini masih kosong ya. Nah, ada tab teacher only juga. Kalau tadi kan konten library isinya materi. Kalau teacher only ini hanya bisa diakses oleh gurunya. Kita bisa menyimpan misalnya jadwal kita, dan sebetulnya tidak hanya satu guru yang bisa masuk ke sini, tapi beberapa orang gitu. Nah, kemudian ini apa? Ada nama-namanya itu, Hasmania, Hasrianto. Nah, ini adalah nama-nama daripada siswa yang ada di kelas ini. Coba kita lihat ada tab apa saja di sana. Nah, di sini ada class notes. Class notes ini bisa dipakai oleh peserta didik untuk mencatat
apa yang mereka dapatkan saat pembelajaran gitu. Jadi ini sifatnya pribadi, hanya bisa dilihat oleh peserta didiknya sendiri dan gurunya, tapi tidak bisa dilihat oleh peserta didik yang lain. Ada handout juga, kemudian ada homework. Jadi di sini sebetulnya kita sebagai guru bisa memberikan homework yang custom gitu kepada setiap siswa. Ada quizzes juga, gitu ya. Seperti itu. Untuk kalau tab assignment ini dia bisa digunakan kalau misalnya kita mau memposting ujian-ujian, misalnya UTS atau sebagainya, dan nanti akan muncul nilainya di tab grades ini. Masih kosong ya. Nah, adapun untuk di sini ada yang namanya channels. Kalau misalnya ada channels yang general, ada channels yang khusus. Jadi channels yang khusus itu kita bisa menggunakan untuk mengelompokkan siswa-siswa, barangkali ada tugas yang memerlukan pengelompokan, atau kalau misalnya dalam satu sekolah itu kita masukkan semua siswa ke dalam Teams mata pelajaran pendidikan agama Islam ini, dan yang channel kecilnya itu diperuntukkan untuk per kelas. Misalnya yang ini kelas 8A. Oke. Jadi kita bisa memasukkan anak-anak yang hanya dari kelas 8A. Kemudian kita bisa membuat channel yang lain. Nah, di sini kita bisa add members ya di situnya. Sudah masuk. Kemudian, nah, kita juga bisa menambahkan channel yang lain. Misalnya kita mau buat untuk kelas 8B. 8B. Dan seterusnya. Jadi setiap kelas memiliki channelnya masing-masing. Adapun yang general ini dia bisa diperuntukkan kalau misalnya kita mau mengumumkan sesuatu yang sifatnya umum. Seperti misalnya hari ini ada UTS atau UAS gitu. Kita bisa mengingatkan anak-anak melalui general channel ini yang bisa dilihat oleh seluruh penduduk, seluruh yang ada di dalam Teams. Coba kita buat contoh. Pukul 11 dilaksanakan ujian tengah semester untuk seluruh siswa kelas 8. Nah, di sini saya buat contoh announcement gitu ya. Ini untuk kontennya, untuk judulnya bisa kita buat misalnya ujian tengah semester. Kita juga bisa
memberikan tanda as important, itu bisa. Coba. Nah, kalau misalnya ada tanda importantnya, ini nanti akan masuk notifikasi kepada seluruh peserta yang ada di dalam Teams ini. Ya, seperti itu.